Yuk kita bedah satu ide besar dari sumber yang menarik. Hari ini kita akan gali lebih dalam cara yang lebih tajam buat ngerti apa sih yang sebenarnya bikin orang di sekitar kita bertindak. Kita mulai dari sebuah kutipan yang jujur aja nusuk banget buat para manajer di luar sana. Biaya yang luar biasa besar kalau kita sampai salah rekrut orang. Masalahnya tuh bukan cuma soal duit yang keluar buat rekrutmen loh, ini jauh lebih dalam. Ini tentang cara kita yang seringkali keliru dalam menilai aset kita yang paling berharga, manusia. Bayangin deh, angka segitu tuh cuma buat nemuin orangnya. Kalau kita salah ambil keputusan, wah, angkanya bisa bengkak 2 kali lipat. Dan itu bahkan belum termasuk dampaknya ke semangat dan produktivitas tim loh. Oke, coba kita lihat perbandingan ini. Kita rela keluar uang banyak buat merawat mesin seharga $65.000 dengan super teliti. Tapi, kenapa ya kita nggak seteliti itu juga dalam menjaga investasi sumber daya manusia kita? Aneh banget kan? Ini paradoks yang sering terjadi. Nah, biasanya apa sih yang kita lakuin buat ngatasi masalah ini? Ya, ujung-ujungnya kita pakai tes-tes kepribadian itu kan, yang katanya bisa langsung ngotakin orang ke tipe-tipe tertentu. Problemnya di sini nih. Sistem-sistem kayak gini seringkali terlalu menyederhanakan. Jadinya, gambaran yang kita dapat tentang seseorang itu jadi buram, resolusinya rendah. Padahal manusia itu kan kompleks banget. Nah, gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Cuma dengan 12 kotak, kita nggak ngerti ini gambar apa kan? Nggak ada artinya. Tapi begitu datanya ditambahin, boom, gambarnya jadi jelas. Manusia juga gitu. Makin banyak data, makin jelas kita melihat mereka. Oke, biar kita makin paham kenapa resolusi tinggi ini penting banget, kita harus tahu dulu satu fakta yang jujur agak mengejutkan tentang cara kerja otak kita setiap saat. Percaya atau enggak, setiap detik otak kita itu lagi kerja keras banget buat menghapus informasi. Ya, menghapus. Tujuannya cuma satu, biar kita nggak gila dan tetap bisa berfungsi. Semuanya berawal dari sini. Setiap detik ada lebih dari 300 juta bit data mentah yang masuk lewat semua indera kita. Banyak banget kan? Dari segitu banyak, pikiran bawah sadar kita dengan gagah berani ngurusin sekitar 11 juta unitnya. Dia kerja di belakang layar, non-stop, tanpa kita sadari. Tapi, yang benar-benar kita sadari, yang masuk ke pikiran sadar kita, cuma segini, 40. Dari 300 juta jadi cuma 40. Kebayang nggak berapa banyak realitas yang sebenarnya kebuang dari kesadaran kita? Terus gimana cara otak kita ngatasin banjir data ini? Nah, ini dia caranya. Kita fokus pada hal tertentu, kita generalisasi pengalaman, dan kita bahkan mendistorsi kenyataan. Makanya peta dunia di kepala setiap orang itu beda-beda. Nah, poin paling pentingnya di sini. Strategi-strategi otak tadi itu yang ngebentuk preferensi berpikir kita. Dan inilah kuncinya buat bener-bener ngertiin orang di level yang lebih dalam. Ini beda ya sama tipe kepribadian yang umum. Kalau tipe itu kayak sebuah label, preferensi ini lebih kayak resep, bahan-bahan kecil yang unik yang ngebangun cara kita berpikir. Ini tentang bagaimana kita berpikir, bukan siapa kita. Anggap aja ini kayak kabel di otak kita yang udah terpasang erat banget dari kebiasaan. Inilah yang nentuin apa yang kita anggap penting dan apa yang kita abaikan. Inilah yang membentuk cara kita melihat dunia. Biar gampang, kita lihat contoh ini deh. Ada meja berantakan. Orang tipe menuju itu termotivasi sama hasil akhirnya, meja yang bersih. Jadi dia langsung beresin. Tapi orang tipe menjauhi malah fokus sama capeknya ngebersihin. Jadi dia malah, ya udah tinggalin aja ruangannya. Situasinya sama, tapi hasilnya beda total. Oke, jadi apa untungnya kalau kita pakai kacamata resolusi tinggi ini? Apa yang kita dapat kalau kita mulai melihat orang dengan semua kerumitan dan keunikan mereka? Ini pas banget sama kata-kata Einstein. Kesalahan kita adalah terlalu menyederhanakan manusia. Padahal, justru dengan menerima kompleksitas mereka lah, semuanya jadi masuk akal dan efektif. Dan hasilnya luar biasa. Orang jadi merasa benar-benar dilihat dan dipahami. Kita bisa bikin rencana pengembangan diri yang pas sasaran, ngebangun tim yang solid, dan yang paling penting, kita berhenti nyari orang yang mirip kayak kita dan mulai cari orang yang benar-benar kita butuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba lihat tim atau perusahaan Anda. Selama ini, kalian ngelihat orang pakai resolusi rendah yang buram atau resolusi tinggi yang jernih dan penuh detail? Karena jawabannya bisa mengubah segalanya.